Emang doa tadi pas ada ikut ibadah online, kemudian pulang antar Kak Lisa dan hadiahnya adik-adik sekolah minggu tadi untuk acara di Tepa Beach ya. Jadi kayak mohon doa, bisa memikir Tuhan cuma ingatkan tentang Roma 5. Dan kayak akan bahas ayat per ayat dari Roma 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita buka dulu, menghormati firman Tuhan. Kita buka dalam Roma 5 ayat 1 sampai 11. Itu perjanjian lama ya. Oh, perjanjian baru, saya pikir semua tidak tahu. Roma 5, kita mari bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama sebagai bentuk penghormatan. Sudah dapat Roma 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang berhak pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita diselamatkan, tujuan Tuhan kita adalah rajin berbuat baik. Ayat 10 kan berkata supaya kita berbuat baik karena kita ini adalah tangan kerja Allah, hasil buatan tangan Allah. Anda coba pikir, ketika sebuah tanah liat diambil, cuma dibiarkan begitu saja, ya percuma dong. Betul tidak? Tetapi ketika tanah liat diambil, itu punya maksud. Nah, kenapa Anda diselamatkan? Karena Anda punya tujuan. Nah, hasil pembenaran itu didapatkan lewat apa? Oleh iman. Karena apa? Kasih karunia. Ketika Anda percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roma 5:1 berkata, sebab itu, berarti ini adalah sebab dan akan ada hasil. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Kita hidup dalam tubuh Adam itu punya namanya dosa. Dan pada manusianya ketika lahir itu sudah ada dosa, namanya dosa keturunan atau dosa Adam. Jadi memang orang mau bukan biar dia tak pernah buat dosa, tapi ujung-ujungnya pasti buat dosa. Kenapa? Memang ada dosa, betul? Karena Adam turun kemudian sampai ke Nuh. Ketika sudah belajar jalan raya kehidupan, kita lihat bahwa ketika Nuh pun selamat dari bahtera bersama dengan 3 anaknya dan 3 anak mantu dan istrinya, tetap Nuh pun melakukan dosa di mana ketika dia mabuk, betul? Buat kebun anggur, kok ada anaknya yang bilang dia tertawain bapaknya, maka dia kena kutuk. Jadi memang pada dasarnya walaupun Tuhan tidak menghukum karena pelangi sudah ada, Tuhan bilang aku tidak akan menghukum lagi dunia ini. Kenapa? Waktu itu memang dosa sudah ada di dalam hati kita. Nah, kabar baiknya kita harus mengerti sebab karena apa? Kasih karunia kita dibenarkan oleh iman. Amin. Sehingga kita hidup apa? Dalam damai sejahtera. Luar biasa tidak? Kabar baiknya ketika kita mengalami Injil anugerah, kita punya damai sejahtera. Amin. Lihat kanan kiri, katakan kita punya damai. Atau kita bermegah. Amin. Orang yang mengalami anugerah itu akan bermegah. Itu tidak akan takut menghadapi pencobaan. Betul? Damai sejahtera yang kutinggalkan. Di dia bagian ayat lain, kamu tahu bahwa kamu bukan berasal dari dunia ini, tapi kamu tinggal di dunia ini. Jangan takut dan jangan gentar. Berarti apa? Ada masalah. Apalagi di pandemi ini tidak mudah untuk hidup. Orang lain kasihan ada pekerjaan, takut untuk divaksin lah, atau takut kena COVID lah. Tapi kalau ada damai sejahtera itu tidak akan membuat kita takut, amin. Kita tetap maju. Dan memang inilah dunia karena sudah jatuh. Tetapi kita berdiri bermegah karena anugerah yang lakukan apa yang telah lakukan kepada kita.
Dan dibilang di sini, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Ketika kita percaya Yesus, kita tahu tempatnya di mana. Amin. Betul? So, tahu di mana, di surga atau di neraka? Siapa yang suka ke neraka sini? Oh, tidak ada ya, semua suka ke surga. Pengharapan itulah yang membuat kita, walaupun memang Tuhan bisa memberikan pekerjaan, Tuhan bisa memberikan promosi, semuanya berkat itu. Tapi kalaupun kita menghadapi penderitaan, ada pengharapan. Lalu Pak Pendeta Amiruddin kalau ibadah KKB mungkin minggu lalu hari Jumat dibahas bahwa kita harus melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Apa itu? Keselamatan yang Tuhan sudah disediakan dan kita akan menuju surga. Amin. Sehingga kita tidak melihat hal dunia. Ini semua kepanaan, mau kekayaan, mau harta, mau apapun. Tiba-tiba kalau gempa sama tuh lalu lihat orang paling kaya, mana kalau bertahan hidup? Tidak ada. Amin. Semoga apapun yang ada di dunia ini, lihat Menara Babel itu sangat megah, tapi tidak bisa bermegah dengan kuasa Tuhan. Sekali lagi kita harus ingat kasih karunia. Dan Anda tahu, kasih karunia yang Tuhan berikan di ayat 1-2 ketika kita terima pengharapan, damai sejahtera. Ini akan terjadi. Ayat 3-4 kita baca sama-sama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa? Kesengsaraan kita. Lanjut. Karena apa? Karena kita tahu karena kita hidup beda dengan dunia. Kita sudah alami anugerah. Teman yang lain suka gosip, saya tidak boleh gosip. Teman yang lain suka merokok, saya tidak boleh merokok. Teman yang lain suka nonton porno, saya tidak mau nonton porno. Karena kasih karunia menimbulkan kesengsaraan, yaitu kita hidupnya menurut Kristus, karena dunia hidupnya enak. Nggak enaknya di sini, sakitnya di mana? Di sini. Betul, karena kita ikut Yesus. Dan dari kesengsaraan timbul tekun. Karena Anda sudah mengalami anugerah dan hidup adalah dosa, terus kita bisa menang atas dosa. Amin. Karena ada ketekunan. Dan ketekunan dibilang di sini menimbulkan tahan uji. Ketika orang menolak kita, kita tahan uji. Ketika orang hina kita karena kita orang Kristen, kita tahan uji. Amin. Kita tidak bisa membalas. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Mereka lempar batu 1 kilo, kita balas batu 5 kilo dibungkus dengan kapas. Sama aja balas sih, tidak, jangan. Kita balas dengan kebaikan. Saya masih ingat terjadi ketika tahun lalu, 2 tahun lalu sebelum kami menikah, cuma pinjam motor, tiba-tiba disalahkan, ya, tapi itulah. Kamu harus mengampuni walaupun sudah dimaki, di status di Facebook lagi, pokoknya ada kata-kata kebun binatang yang begitu indah. Ada bunga melati, ada bunga mawar, pokoknya demi bunga-bunga ada di situ, demi kata-kata. Tapi mengucap syukur, saya harus ampuni dan baku dapat. Tapi semua karena anugerah dari tahan uji, kemudian ditemukan ada pengharapan. Amin. Penderitaan yang sekarang mengerjakan apa? Kemuliaan untuk masa yang akan datang. Itulah pengharapan kita. Dulu tidak sabar. Ketika jadi orang Kristen mengalami anugerah harus belajar sabar. So tahan uji jadi sabar, jadi siap-siap. Selalu diuji kesabarannya. Dulu tidak bisa mengontrol diri. Sekarang harus belajar mengontrol diri. Dulu suka makan lalapan. Karena aduh enak sekali itu lalapan. Matius 28 ayat 19-20. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan takut, Immanuel, sampai pengangkatan orang akan terima. Amin. Siapa yang percaya pengangkatan? Angkat tangan. Pasti terangkat. Kemudian, karena waktu itu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang orang durhaka. Kita ini orang brengsek yang seharusnya masuk neraka, tapi karena kasih Allah melayakkan kita diselamatkan. Itu yang membuat Kak Emon tetap semangat melayani. Kalau Yeremia bilang ada api yang membakar, di dalam kasih Allah itu yang membuat kita terbakar. Kidung Agung 8, cintamu itu seperti maut. Kalau orang disayang Tuhan, rasa-rasanya maut Tuhan tabrak. Apalagi Tuhan. Orang brengsek Tuhan harus tabrak maut supaya kita diselamatkan. Anugerahnya membuat orang brengsek jadi benar. Orang bengkok jadi lurus, yang lemah jadi kuat. Karena anugerah. Jadi jangan sombong kalau sudah dipakai luar biasa. Karena anugerahnya hidup di dalam kita. Itu ada lagu semua karena anugerahnya diberikannya pada kita.
Kamu nggak bisa jelaskan anugerah atau kasih karunia. Tapi ketika Anda mengalami yes Lord, kamu maki, tukang gosip, pokoknya semua jenis tukang dari A sampai Z, tukang dosa ada di situ. Tapi orang brengsek seperti kita, Yesus mau mati. Jika kita yang brengsek ditebus oleh Tuhan, maka kita tidak akan jadi hidup orang brengsek. Karena cukup sudah darah Yesus berkorban. Amin. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Lanjut. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dulu, coba ingat kalian ketika masih hidup tidak kenal Tuhan, masih berdosa. Betul? Tetapi ketika Yesus menebus kita dari dosa, coba pikir dulu sebelum masuk STII, sebelum mengalami hari-hari ini. Kita semua adalah orang-orang yang layak masuk neraka. Tetapi karena pengorbanan Tuhan, Yesus cukup dan memampukan kita untuk hidup benar dan hidup merdeka dari dosa. Itulah anugerah. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang karena tidak dibenarkan oleh darahnya. Anda bukan orang benar, Anda sekarang dibenarkan, maka Anda mulai belajar hidup benar. Berikan pakaian. Kenapa? Tuhan membenarkan kita. Nggak bisa kita membenarkan diri, mau rajin puasa, wajib rohan, nggak bisa. Betul, kita ikuti itu karena kita sudah dibenarkan sebagai pengucapan syukur. Amin. Berbuat baik sebagai ucapan syukur, sebagai cara hidup benar karena kita sudah dibenarkan. Itu namanya justification. Terjemahan asli bilang just if I have never sinned. Sama seperti aku tidak pernah berbuat dosa. Aku tidak pernah. Ketika Anda diberikan kebenaran atau kebenaran Kristus, Anda adalah seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Itulah kebenaran yang Kristus berikan. Tapi kalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah didamaikan, baca di situ, pasti akan diselamatkan oleh Allah. Ayat 9, kita pasti akan apa? Diselamatkan dari murka Allah. Dan sekarang ketika diperdamaikan, kita akan. Jadi ada banyak hal. Ketika kita diperdamaikan dengannya, kita diselamatkan dari murka Allah. Amin. Kedua, kita diperdamaikan. Yang ketiga, kita pasti apa? Akan diselamatkan oleh hidupnya. Ini namanya Yohanes 14 ayat 6, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Hidup itu adalah Zoe. Jadi ketika Yesus mati kita dan kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan Yesus dipindahkan kepada kita dan keberdosaan kita diambil oleh Tuhan Yesus. Ingat, ketika dulu ada zaman memberi korban waktu bangsa Israel, orang Israel harus memegang apa? Korban yang diberikan. Dosanya orang Israel pindah kepada binatang itu, amin, sebagai pertukaran. Ini gambar pengorban. Dan kemudian kebenaran atau kan dibilang domba yang tidak bercacat celah. Jadi yang tidak cacatnya celah itu diberikan kepada kita. Ada namanya divine exchange, pertukaran ilahi. Maka ketika Yesus mati, kebenarannya Ia berikan dan dosanya kita Dia ambil. Oleh darahnya kita diperdamaikan. Berapa banyak yang senang diperdamaikan oleh Tuhan? Berbanggalah Anda hidup dalam anugerah. Amin. Luar biasa. Dan bilang pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Maka tujuan Tuhan di Filipi 3:8-10, kita semakin mengenal Allah supaya serupa dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitan. Kristus yang akan dimunculkan. Amin. Itulah soalnya Kristus yang ada di dalam hidup kita. Dan ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Berapa banyak yang sudah diterima pendamaian itu? Angkat tangan, amin. Malam ini jangan sia-siakan hidup. Anda sudah dibenarkan, Anda sudah diperdamaikan, Anda diselamatkan dari murka Allah, itu kabar baik, amin. Dan Anda pasti, dibilang di sini ayat 10, akan diselamatkan oleh hidupnya. Mari mengenal Tuhan biar hasil pembenaran, hasil perdamaian Tuhan itu tidak sia-sia dan membuat Anda semakin hidup semakin serupa Kristus, merdeka dari dosa, semakin hidup kudus, semakin hidup benar karena Anda sudah dipilih, dikuduskan, dibenarkan. Mari kita berdoa.